Wabarakatuh. Di sini kami ingin memaparkan tentang materi otomasi industri. Ya, materi ini sangat menarik yang dimana memang revolusi industri dalam industri manufacturing ini sangat begitu cepat ya. Oke, kita langsung saja. Di sini materi hari ini terdiri dari sejarah singkatnya otomasi industri. Yang kedua, dampak revolusinya. Yang ketiga, tantangan sebelum otomasi penuh. Yang keempat, solusi otomasi yang diterapkan. Dan yang kelima, dampak dan manfaat otomasi. Dan yang keenam, ada kesimpulan. Oke. Nah, di sini ada sejarah singkat tentang otomasi. Yang dimana revolusi otomasi ini adalah sebuah transformasi fundamental dalam produksi barang dan jasa, di mana tugas-tugas yang sebelumnya dilakukan oleh manusia secara manual akan digantikan atau dibantu secara signifikan oleh teknologi, mesin, dan sistem kontrol otomasi. Nah, ini bukan sekadar penggunaan mesin, tetapi integritas sistem yang cerdas dan saling terhubung untuk mencapai efisiensi, presisi, dan produktivitas yang lebih tinggi. Nah, otomasi sebenarnya telah ada dalam berbagai bentuk sejak revolusi industri pertama dengan penemuan mesin uap dan mekanis. Namun, revolusi otomasi industri yang kita kenal sekarang ini lebih banyak. Nah, berbagai bentuk revolusi yang dimana awal abad ke-20 Henry Ford memperkenalkan jalur perakitan untuk produksi mobil secara massal yang secara drastis mengurangi waktu produksi dan menandai awal otomasi berskala besar, yang dimana produktivitas ini sangat meningkat ya, dikarenakan memang otomasi industri ini sangat membantu dalam produktivitas. Oke, di sini yang kedua, yang dimana pertengahan abad ke-20 era komputer, penemuan transistor dan kemudian sirkuit terpadu memungkinkan pengembangan komputer yang lebih kecil dan lebih kuat. Yang ketiga, akhir abad ke-20, era digital dan internet, penggunaan robot menjadi semakin luas. SCADA, Supervisor Control and Data Acquisition, mulai populer di luar industri minyak. Ya. Dan yang keempat, di sini ada di abad ke-21, era 4.0, munculnya teknologi seperti Internet of Things ya, dan juga ada artificial intelligence yang dimana kita sebut AI, dan machine learning, computing, dan big data analysis, yang dimana telah mendorong otomasi ke tingkat yang sama sekali baru. Otomasi kini berfokus pada sistem cyber fisik, yang dimana memang sekarang di zaman sekarang itu di mana-mana kita sudah perkembangan zaman untuk AI itu sangat pesat ya, dimana memang pekerjaan-pekerjaan banyak sekali yang sudah tergantikan dengan AI. Oke, lanjut. Di sini ada Oke. 1, 2, 3. Oke.
Di sini ada dampak revolusi otomasi industri, ya, yang dimana terdiri dari peningkatan produktivitas. Ya jelas memang ya, karena memang yang tadinya manual yang akan memakan banyak waktu dan memanjakan banyak tenaga manusia akan digantikan oleh mesin, yang dimana mesin otomatis dapat bekerja 24 jam tanpa kelelahan, lebih cepat, dan dengan output yang lebih tinggi dibandingkan manusia. Nah, yang kedua, peningkatan kualitas dan konsisten, yang dimana memang jelas ya, otomasi mengurangi kesalahan manusia, yang dimana memang manusia ini mungkin cenderung ke arah memiliki rasa lelah, memiliki rasa bosan, dan banyak faktor lainnya, yang dimana memang mesin ini tidak memiliki rasa-rasa tersebut yang mengakibatkan kesalahan-kesalahan itu tuh berkurang, ya, menghasilkan produk dengan presisi tinggi dan kualitas yang lebih seragam. Oke, yang ketiga di sini ada pengurangan biaya operasional. Ya, meskipun investasi awal bisa tinggi, namun otomasi dapat mengurangi biaya tenaga kerja, jangka panjang, pemborosan material, dan biaya energi melalui optimasi. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Terima kasih. Di sini ada dampak revolusi otomasi industri, ada 3, yaitu peningkatan keselamatan kerja, yang dimana robot dapat mengambil alih tugas-tugas berbahaya atau berulang yang beresiko tinggi bagi manusia, seperti pengelasan, penanganan bahan kimia, atau bekerja di lingkungan ekstrim. Yang kedua ada fleksibilitas produksi. Sistem otomasi modern, terutama yang fleksibel dan terintegrasi atau sudah terorganisir, memungkinkan perusahaan untuk beradaptasi lebih cepat terhadap perubahan permintaan pasar, produksi variasi produk yang lebih banyak, dan mengurangi waktu tunggu atau lead time. Dan juga dampak revolusi otomasi industri ada dampak lingkungan, yaitu otomasi dapat berkontribusi pada keberlanjutan dengan mengoptimalkan penggunaan energi dan mengurangi limbah material. Lanjutnya yaitu tantangan sebelum otomasi. Sebelum sebuah pabrik memutuskan untuk mengadopsi otomasi penuh, biasanya pabrik itu mempunyai masalah-masalah yang mereka hadapi, seperti efisiensi, kualitas, dan daya saing. Dan tantangan-tantangan ini seringkali saling terkait dan memperparah satu sama lain, yaitu yang pertama ada presisi dan skala, yang kedua ada kualitas konsisten, yang ketiga ada waktu produksi, yang keempat ada biaya tenaga kerja, dan yang terakhir ada keamanan kerja. Selanjutnya, solusi otomasi yang diterapkan. Nah, otomasi bukan hanya cuma angan-angan, otomasi juga harus dijalankan dan diterapkan oleh setiap pihak untuk memajukan sebuah sistem otomasi. Otomasi proses perakitan inti, yang dimana berfokus pada penggantian pekerjaan manual yang repetitif dan membutuhkan presisi tinggi dengan mesin dan robot. Contohnya mesin pick and place. Perannya dalam otomasi menggantikan perakitan manual yang sangat lambat, rawan kesalahan, dan tidak mungkin dilakukan untuk skala produksi besar dengan komponen mikro. Di sini juga ada solusi otomasi yang diterapkan. Sistem kontrol kualitas dan pengujian otomasi. Solusi ini menghilangkan ketergantungan pada inspeksi visual manusia, rawan kesalahan, dan memastikan setiap produk memenuhi standar kualitas tinggi. Contohnya mesin automated optical inspection. Perannya dalam otomasi mampu mendeteksi berbagai cacat seperti solder yang buruk, komponen yang hilang, atau salah orientasi atau polaritas terbaik. Masih bersama solusi otomasi yang diterapkan. Berikutnya ada sistem manajemen dan integrasi produksi. Contohnya adalah DAMES. MES ini adalah Manufacturing Execution System, sebagai otak pabrik cerdas dan memberikan data real time untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya ada dampak dan manfaat otomasi. Yang pertama, produktivitas meningkat.
hingga 300 sampai 500%. Satu lini produksi bisa menghasilkan puluhan ribu unit perharinya. Yang kedua, tingkat cacat 0. Yang ketiga, keselamatan kerja lebih baik. Yang keempat, menunjukkan data real time untuk melakukan berkelanjutan. Baik, kesimpulannya adalah revolusi otomasi perubahan paradigma besar yang didorong dengan teknologi digital. Tidak hanya menggantikan peran manusia dan dengan robot, tetapi membangun ekosistem produksi yang cerdas, saling menghubungkan, dan adaptif. Tenaga kerja juga harus beradaptasi dengan keterampilan baru untuk menghadapi masa depan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Bye-bye.